Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil seminar literasi keuangan pasar modal di VSI Haliabang. Itu penjelasan dari kami. Pasar modal merupakan tempat atau sarana di mana terjadinya pertemuan antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang yang umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pasar modal ini juga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal dilibatkan sebagai pasar biasa, ada penjualan dan pembeliannya. Penjualan dilibatkan sebagai para investor yang perlu investasi pada instrumen finansial, sedangkan pembelian ibaratkan sebagai perusahaan tercatat yang memerlukan dana jangka panjang. Nah, selanjutnya ada struktur dari pasar modal, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan ke clearing penjaminan efek, lalu Bursa Efek Indonesia, dan juga Kustodian Central Efek Indonesia. Lalu lanjut lagi ke perusahaan efek yang terdiri dari penjamin emisi, manajer investasi, dan juga perdagangan efek. Lalu ada lembaga penunjangnya yang terdiri dari Biro Administrasi Efek, lalu wali amanat, dan juga pemeringkat efek. Nah, ada juga profesi penunjangnya, yaitu seperti konsultan akuntan hukum, lalu juga ada penilai, dan juga ada notaris. Lalu yang selanjutnya ada emiten, yaitu yang terdiri dari perusahaan publik dan juga reksadana. Nah, yang terakhir ada pemodal, yaitu sebagai institusi dan juga retail. Lalu kita masuk ke pembahasan perencanaan dan pengelola keuangan, yaitu merupakan step dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh ibu atau keluarga untuk mencapai tujuan keuangan. Serta kita melihat perencanaan dan pengelolaan keuangan dari piramida keuangan. Perencanaan dan pengelolaan dapat disusun berdasarkan prioritas kehidupan sehari-hari serta keuangan tahunan. Nah, dapat dilihat dari piramida tersebut bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu keamanan keuangan, kenyamanan keuangan, dan juga distribusi keuangan. Pada keamanan keuangan, ini adalah bagian terakhir atau bisa juga disebut sebagai fondasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Karena untuk memastikan kesejahteraan dan juga meningkatkan risiko dari keuangan di masa yang akan datang. Lalu pada bagian ini juga terdiri dari 2 komponen penting, yaitu cash flow dan juga asuransi. Cash flow yang positif dapat menjadi dasar keuangan yang baik dengan cara memasukkan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Jika nilai pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka cash flow terbukti berjalan dengan baik. Lalu asuransi menjadi proteksi atau perlindungan aset seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Kedua asuransi tersebut merupakan sebuah produk yang dapat membantu menghadapi kemungkinan terjadi hal yang tak tertentu. Selanjutnya, setelah bagian fondasi telah disusun, yaitu kita harus melakukan dengan investasi. Investasi dapat dilakukan dengan cara pembelian reksadana, obligasi, deposito, maupun logam mulia. Lalu, dengan berinvestasi dapat memberikan manfaat untuk masa depan, meskipun orang tidak melakukan lagi pekerjaan. Nah, juga dengan investasi, kekayaan yang sudah terkumpul akan menjadi dana untuk kita di mana ini maupun masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pendistribusian keuangan. Pendistribusian keuangan adalah tingkatan piramida yang paling tinggi dalam perencanaan keuangan. Kekayaan yang terkumpul akan diwariskan atau dihibahkan jika pemilik harta meninggal dunia. Warisan ini perlu dilakukan dengan bijak agar tidak terjadi perselisihan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Jika pengelolaan dan perencanaan keuangan tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh seseorang, maka akan terjadi yang namanya financial freedom. Financial freedom bukan hanya menjadi kaya raya, tapi bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada utang. Bebas mengambil keputusan tanpa tekanan finansial dan lebih rapi menghadapi kondisi darurat di masa depan.
Selanjutnya, kita berlanjut ke investasi. Investasi merupakan proses mengalokasikan sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuannya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari jumlah daya yang diinvestasikan. Susunan investasi berpotensi pada pertumbuhan kekayaan. Investasi juga dapat mencapai tujuan keuangan seperti dana pensiun, membeli rumah, dan lain-lain. Selain itu, investasi memiliki kegunaan untuk menghindari inflasi yang terjadi sewaktu. Selanjutnya, investasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada investasi di bidang pendidikan. Investasi di bidang pendidikan ini dapat mencetak generasi emas di masa depan. Investasi pendidikan juga dapat meningkatkan peluang karir dan pendapatan seseorang. Lalu, ada investasi pada bidang kesehatan. Investasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Dengan berinvestasi pada kesehatan hidup akan lebih lama, lebih bahagia, dan lebih produktif, serta terlindung dari beban biaya medis yang tinggi. Selanjutnya, ada investasi pada emas. Investasi ini bisa menjadi aset penyelamat saat terjadi kesulitan ekonomi. Investasi emas dapat menjaga stabilitas nilai dalam jangka panjang terhadap inflasi dan memiliki likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, ada investasi reksadana. Investasi ini sangat cocok bagi pemula karena tidak memerlukan modal besar dan kalian khusus untuk mengelolanya dan memiliki likuiditas yang tinggi. Selanjutnya, ada investasi properti. Investasi ini juga dapat diinvestasikan seperti tanah dan bangunan. Tetapi, investasi di bidang ini memiliki likuiditas yang rendah. Artinya, aset sulit untuk diubah menjadi kas karena harus melewati banyak tahapan untuk mencairkannya. Dalam investasi harus memiliki sifat 2L. 2L adalah prinsip legal dan logis yang harus diperhatikan untuk menghindari investasi bodong. Legal adalah memiliki legalitas dan izin penawaran produk dari lembaga yang berwenang, contohnya seperti OJK dan Badan Hukum. Yang kedua itu adalah logis. Logis adalah menawarkan keuntungan yang masuk akal. Contohnya itu seperti kita harus mewaspadai keuntungan yang terlalu tinggi dan juga kita harus memikirkan pentingnya resiko. Selanjutnya, ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk menginvestasikan oleh manajer investasi yang profesional ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Reksadana memiliki beberapa macam, yaitu 1. Reksadana saham. Investasi dalam saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. 2. Reksadana obligasi. Investasi dalam obligasi perusahaan atau pemerintah yang menawarkan pendapatan dan 3. Reksadana pasar uang, yaitu investasi dalam instrumen pasar uang seperti deposito, SBI, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keempat, reksadana campuran, yaitu investasi dalam kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Dia penjelasan dari kami tentang seminar literasi keuangan pasar modal. Sekian dari kelompok kami, and see you next time.